Dalam kitab Hayatus Jan, kalau ludah itu nempel di bagian merah bibir, kemudian Anda usap dengan lidah dan Anda telan, batal puasanya. Kumur-kumur es teh, kalau cuman kumur-kumur, tidak akan batal puasanya. Banyak orang berpikir, kalau puasanya sudah batal, ya sudah makan saja. Itu salah. Salah fatal. Itu bertentangan dengan hukum syariat. Satu lagi yang paling penting, ketika Anda lupa berniat, lalu memasuki siang hari bulan puasa, maka puasa Anda tidak dihitung. Anda dianggap punya satu hutang puasa, tetapi tetap tidak boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan berbicara satu hal yang sangat penting berkaitan dengan berpuasa, utamanya di bagian hal yang dapat membatalkan puasa. Dan barangkali apa yang akan saya bicarakan ini jarang orang mendengarnya. Ketika Anda berpuasa, lalu misalnya megang bolpen atau pensil atau apa gitu, lalu Anda masukkan ke mulut Anda satu kali, kemudian ujung bolpen ini basah, lalu Anda masukkan lagi untuk kedua kalinya, maka kalau setelah itu Anda tidak meludah, ada ludah yang Anda telan gitu, puasanya batal. Kenapa seperti itu? Karena menelan ludah ketika berpuasa, yang tidak batal hanyalah apabila ludah itu masih di dalam mulut, tidak keluar sama sekali. Dalam kitabnya Hayatus Jan itu, kalau sudah ludah itu nempel di bagian merah bibir, atau kalau perokok bagian hitamnya ya, artinya bagian luar, kemudian Anda usap dengan lidahnya, dikulumlah bahasanya, otomatis ada ludah yang sudah di luar masuk lagi. Dan Anda telan, batal puasanya. Kalau ulama fikih mencontohkan itu adalah, misalnya orang mau menjahit, kemudian mau memasukkan benang itu, ujung benang itu ke dalam lubang jarumnya. Biasanya kan dibasahin dulu, basah. Lalu ketika belum masuk, dan Anda memasukkan kedua kali ke mulut Anda, maka posisi itu adalah di mulut Anda ada sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu? Ludah yang tadi sudah keluar lalu Anda masukkan lagi. Kalau itu Anda telan, maka batal puasanya. Maka setelah itu langsung ludahkan, kalau memang mau seperti itu ya. Jadi setelah sesuatu yang sudah basah, entah basahnya ini dari ludah Anda sendiri, kemudian Anda masukkan, maka langsung diludahkan lagi. Jangan sampai ditelan. Sebetulnya yang membatalkan puasa itu adalah menelannya, bukan memasukkan ke mulut. Kalau Anda kumur-kumur air kolak misalnya, kalau cuman kumur-kumur, tidak ditelan, atau kumur-kumur es teh, kalau cuman kumur-kumur, tidak akan batal puasanya. Karena yang batal itu ibtila. Ibtila itu memasukkan sesuatu atau menelan, melewati kerongkongan, melewati holkum. Apa namanya holkum itu? Tenggorokan ini ya. Jadi itu yang membuat Anda batal puasanya. Kumur-kumur kolak sama dengan juga kumur-kumur Listerine ya, pembersih mulut, ya nggak ada masalah selama tidak ada yang tertelan. Bagaimana kalau kumur-kumur es teh atau kumur-kumur teh manis? Selama tidak ada yang tertelan, puasa tidak batal. Toh ada rasa-rasa manis tersisa, itu bukan materi, itu adalah pengaruh dari es teh manisnya itu. Jadi rasa itu tidak membatalkan. Yang membuat batal itu materi, rasa itu bukan materi. Makanya kita sering dengar orang berpuasa mencicipi makanan, selama dia hanya menangkap rasanya lalu materi dari yang dicicipi itu, entah itu daging atau entah itu kuah, sop, itu langsung dimuntahkan atau diludahkan, itu tidak batal. Bahkan kalau Anda ngaji fikih itu ada bagaimana seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya, untuk bayi gitu. Misalnya bayi kan belum punya gigi, mungkin belum bisa mengunyah, lalu dia masukkan nasi ke mulutnya, dikunyah, lalu dikeluarkan, dikasih makan kan ke bayi itu, tidak batal puasa ibunya, dengan catatan jangan sampai ada yang tertelan. Jadi poinnya itu di menelannya, bukan mengunyahnya atau bukan memasukkan ke mulut. Jadi ingat-ingat, kalau Anda pegang bolpennya kering, lalu Anda masukkan ke mulut Anda, lalu Anda keluarkan, bolpennya basah, lalu masih dalam keadaan basah Anda masukkan lagi, maka puasa Anda bisa batal. Kecuali Anda meludahkan.
Jadi dalam posisi itu Anda menelan ludah Anda, batal puasanya. Kenapa? Karena ludah Anda itu sudah bercampur dengan ludah yang tadi sudah sempat keluar. Gitu ya. Ada ludah yang walaupun sudah posisinya di luar tapi tidak membatalkan kalau ketelan. Fi ro'si al-lisan, ketika ada ludah menempel di ujung lidah. Jadi misalnya Anda mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya, kan basah di depannya itu. Ini kan sama sudah keluar, tetapi layan fasil bahasa fikihnya, tapi masih tidak terpisah. Dengan bagian mulut dalam itu tidak terpisah. Lisan ini kan bagian mulut dalam. Beda dengan bibir, bagian mulut luar. Nah, jadi sebegitu detailnya ya, ulama fikih menjelaskan tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Ya kalaupun Anda protes, ini kan fikih, banyak pendapat. Ya silahkan. Saya berbicara tentang fikih yang paling standar. Yang ada di dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i. Dalam Kifayatul Akhyar, ada dalam Fathul Mu'in, ada dalam sarahnya Fathul Mu'in. I'anatul Thalibin, hasyiahnya maksudnya ya ada. Kenapa I'anatul Thalibin disebut hasyiah, bukan sarah? Karena ini menjelaskan dari sebuah syarah. Fathul Mu'in sendiri itu sudah syarah dari Qurratul Ain, walaupun penulisnya sama. Jadi Imam Al-Malibari ini menuliskan satu kitab namanya Qurratul Ain, kemudian disarah oleh beliau sendiri menjadi kitab Fathul Mu'in. Lalu diberi catatan kaki atau diberi ulasan lebih luas, disebutlah Hasyiah I'anatul Thalibin. Dalam Nihayatuz Zain juga ada. Nihayatuz Zain itu kitab fikih karya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten. Ini saya bicara batal puasa yang batal secara syaraknya. Bukan batal pahalanya, bukan. Artinya wajib diqodho kalau Anda melakukan itu. Dan yang terpenting adalah, apakah ketika puasa Anda batal, lalu Anda boleh makan? Nah, banyak orang berpikir, kalau puasanya sudah batal, ya sudah makan saja. Itu salah. Salah fatal. Itu bertentangan dengan hukum syariat. Di dalam syariat, ketika seseorang batal puasanya secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka tetap haram baginya makan. Kenapa? Karena tetap yajibu alaihi al-imsaku fi baqiyatin nahar. Dia tetap harus menahan diri dari makan, minum, jima, dan sebagainya sepanjang hari puasa itu masih berlangsung. Yang boleh makan, boleh berhubungan badan, boleh melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan ketika puasa adalah orang yang tidak berpuasa, dengan catatan alasan tidak berpuasanya bukan karena batal, tetapi karena memang oleh syariat diperbolehkan. Misalnya sakit, atau misalnya musafir, atau misalnya orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa, atau misalnya orang yang menyusui, atau orang yang sedang hamil. Satu lagi yang paling penting, ketika Anda lupa berniat, ini kalau kita ikut mazhab Syafi'i ya, lalu memasuki siang hari bulan puasa, maka puasa Anda tidak dihitung. Anda dianggap punya satu hutang puasa, tetapi tetap tidak boleh makan. Nah ini beratnya ya. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Jadi Anda secara perilaku praktek tetap wajib seperti orang yang berpuasa, yaitu al-imsak, menahan. Tetapi nanti setelah Ramadan berlalu, hari itu harus Anda ganti. Ini saya tidak bicara secara detail di kitabnya, karena ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan yang sudah umum, insya Allah semua orang yang ngaji tahu seperti ini ya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.